Sahabatku, Sobat MC, gimana puasa kalian? Semoga di menjelang minggu terakhir dari bulan Ramadan ini, buat teman-teman yang sudah berani menjalankan puasa, saya ucapkan selamat dan tetap semangat. Tinggal dikit lagi kalian bisa melewati satu tantangan yang paling besar ya, buat orang-orang penderita asam lambung, baik GERD maupun MAH kronis segala macam. Intinya ketika kalian bisa melewati puasa dengan tuntas, maka kalian akan jauh lebih sehat, baik secara pencernaan maupun secara mental ya, karena mental kalian akan lebih terbentuk ya, mental bahwa ternyata aku bisa menjalankan puasa sehingga aku tidak lagi takut telat makan seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain kalian juga akan mendapatkan satu ketenangan yang luar biasa secara rohani ya, karena orang yang berpuasa ini biasanya memiliki level kepasrahan yang cukup tinggi dan rasanya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalian akan lebih mudah mengendalikan anxiety ketika kecemasan itu datang, karena kalian sudah terlatih untuk berserah diri kepada Allah ya pada saat menjalankan puasa. Oke, hari ini saya tidak banyak bahas tema khusus ya, saya hanya ingin menyempatkan menjawab pertanyaan sekaligus menyemangati teman-teman ya yang menjalankan puasa. Tinggal dikit lagi, tetap semangat. Buat teman-teman yang masih juga belum berani puasa, ayolah coba, masih ada kesempatan ini ya. Insya Allah nanti puasa akan membuat kalian jauh lebih baik ya. Kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ya. Jadi yang pertama adalah dari Robi Nugraha. Pernah ngerasain nggak kalau lambung kumat, telapak kaki sakit? Ya pernah ya, memang antara lambung dengan telapak kaki ini ada satu titik saraf di telapak kaki, ini juga nyambung ke lambung ya. Biasanya kalau saya kebalikannya, ketika lambungnya nggak nyaman, ada beberapa titik yang biasa kita pencet di telapak kaki ya. Biasanya diurut dengan gerakan ke depan ya, ke arah jari ya. Tapi kalau kalian mau lebih akurat ya, kalian datang ke seorang ahli saraf terapi fisioterapis. Intinya memang ada titik saraf di telapak kaki yang nyambung ke lambung kita ya. Sehingga kalau lambungnya nggak nyaman, kadang-kadang kakinya terasa sakit, terutama di telapak kaki. Kemudian dari Tarzim Channel. Maaf mas, dulu merasakan usus dalam perut kayak ada yang berjalan, kayak benjolan, kayak perut ibu hamil. Ada yang gerak menonjol, nanti hilang. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang berjalan ya. Kalau dirasakan penderita GERD anxiety itu kan perutnya sering penuh di sini. Biasanya produksi gasnya lagi tinggi, dan kalau dipukul tuh kayak suaranya seperti perut kembung ya, perut tung seperti itu ya. Terus kalau kita raba-raba usus ini biasanya seperti ada kayak yang keras, itu sebenarnya juga bukan satu benjolan atau apa, enggak, itu sebenarnya sampah makanan yang menumpuk yang sudah lama tidak dikeluarkan, sehingga dia mengeras dan menyebabkan timbulnya gas. Jadi tugas kita adalah bagaimana agar si sampah-sampah makanan di organ pencernaan itu kita keluarkan lewat buang air ya, seperti itu ya. Jadi kan harus perbanyak konsumsi serat dan juga minum air putih, serta makanan yang bisa memperlancar pencernaan seperti probiotik atau mungkin ya paling aman sih serat probiotik itu kalian bisa mulai dari secara alami aja ya. Saya lebih sarankan probiotik yang alami dibanding ya misalkan yang berbentuk satu cairan vitamin atau apa, takutnya nggak cocok ya. Kalau probiotik alami ya kalian bisa konsumsi dari tempe atau mungkin dari kalau yogurt saya serahkan ke teman-teman apakah cocok apa enggak ya. Kalau saya sih enggak terlalu cocok ya. Kemudian coba lagi nih. Hmm.
kita cari lagi pertanyaan dari nih dari Nina, saya sedang batuk dan gatal banget tenggorokan setelah minum air hangat. Selain minum air hangat, minum obat apa yang cocok? Kalau obat, konsultasikan ke dokter ya, karena saya tidak istilahnya memberikan resep obat ya. Kalau yang ditanyakan obat, tapi kalau yang ditanyakan bagaimana agar tidak tenggorokan kita yang mengganjal terus kemudian sering batuk itu cepat pulih, kalau saya sih ya sarannya yang alami ya, air hangat, terus kemudian kita perbanyak buah-buahan, konsumsi serat yang buah yang manis seperti itu kan, terus juga hindari gorengan-gorengan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya terkait obat ya saya sarankan ke dokter ya, lebih kompeten ya. Terus Leni kan, saya lagi flu, barusan mimisan, jadi parno. Sebenarnya kalau mimisan itu belum tentu merupakan sesuatu yang berbahaya. Itu satu proses reaksi alami dari tubuh kita. Kadang bisa karena sedang istilahnya mungkin daya tahan tubuh kita sedang turun, kita sedang kecapean. Bisa juga karena panas dalam, bisa juga memang karena mimisan itu kan keluar darah, itu mengerikan ya. Jadi tidak usah khawatir kalau ada daun sirih bisa dihirup ya, kayak orang-orang zaman dulu tuh. Jadi cari daun sirih, digulung, dimasukin ke hidung sini. Nanti kan kita bernafas sambil menghirup, sambil ditelentangkan agar tidak keluar darahnya. Nanti akan cepat kering. Terus perbanyak istilahnya cairan ya, itu biasanya panas dalam. Abdul Ghafur, sensasi awet bang, dada nyeri, sakit, nafas berat, emosi gampang naik. Kira-kira ada tips nggak untuk dada nyeri selalu mengganggu aktivitas? Tipsnya itu ya, sering diurut rongga dadanya sampai sendawa beberapa kali, pakai minyak kutus, minyak kayu putih atau minyak terapi yang lain. Terus banyak minumnya air hangat dulu, sama jalan pagi habis subuh. Feriadi, bagaimanakah mengatasi mengganjal seperti ada bulat di daerah perut kanan, daerah rusuk tembus ke belakang dan berjalan kalau bergerak sakit? Apakah harus pakai obat dokter? Apakah puasa dilanjut saja? Itu tadi ya, kalau kayak terdapat ada yang mengganjal di perut segala macam, itu bisa jadi adalah sampah-sampah makanan yang belum keluar, dia keras dan kadang-kadang dia menghasilkan gas yang membuat kita kembung ya, seperti itu ya. Terus apakah harus pakai obat dokter ya? Tergantung apakah sensasinya itu terasa sangat mengganggu banget atau enggak. Kalau misalkan mengganggu, boleh konsultasi ke dokter. Tapi kalau dirasa masih wajar-wajar aja ya, belum perlu pakai obat ya, cukup hanya dengan perbanyak asupan air putih, terus serat. Pokoknya intinya usahakan pencernaan kita lancar, BAB lancar, sehingga si sampah-sampah makanan itu cepat keluar gitu loh. Karena jangan dikit-dikit obat ya, nanti jangka panjangnya nggak bagus ya. Terus kemudian untuk mengatasi emosi, gampang emosi ya, belajar relaksasi pernafasan, sering membuat rileks diri kita, itu akan bisa melatih kita untuk meredam, selain meredam kecemasan juga meredam emosi ya. Terus terapi, pokoknya intinya lakukan, fokus saja kepada hal-hal yang positif ya. Jangan terlalu memikirkan kata-kata orang lain atau mungkin penilaian orang terhadap kita, seperti itu ya. Jadi kita fokus saja ke hal yang positif, circle yang positif, hindari toksik ya.
Oke, mungkin sementara segitu dulu pertanyaan yang bisa kita jawab, karena ini sudah menjelang berbuka puasa ya di Samarinda ya. Kebetulan sudah kering ya, tenggorokan kering. Kering bukan karena GERD, karena haus ya. Oke, baik teman-teman, selamat melanjutkan ibadah puasa dan semoga kita bisa bertemu dengan Lebaran dalam keadaan yang bersih, hati kita kembali fitri ya. Dan meskipun belum datang Lebarannya, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman bisa semakin sehat lambungnya, pencernaannya, dan bisa meredam kecemasan dan bisa bangkit luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.